Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya, setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, sesembahan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan pada diri mereka dan mereka tidak pula bersedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka lah para penduduk al-jannah, surga, khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka dahulu kerjakan. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, para malaikat turun kepada mereka mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-istiqamah satu perkara yang sangat penting dalam beragama Islam. Dia membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Keberuntungan seorang hamba, kesuksesan seorang hamba dalam segala urusannya, maka ketika dia bisa istiqamah dalam melaksanakan ajaran agama Islam ini, ketika dia dengan baik bisa mengamalkan ajaran agama Islam ini, apakah itu istiqamah? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-istiqamah hakikatnya adalah luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim, yaitu berpegang teguh dengan manhaj yang lurus, cara beragama yang lurus, dan berpegang teguh dengan jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Siddiqul ummah, orang yang terjujur di kalangan umat ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, beliau mengatakan humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a, mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukannya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat bagaimana as-salafus saleh memahami makna istiqamah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan ayat tersebut, beliau membawakan makna al-istiqamah adalah orang-orang yang istiqamah adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Artinya orang yang muwahhidun, ahlut tauhid. Tauhid kalau ada pada diri seorang, maka terdorong seorang itu mengamalkan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena awamirullah dan nawahi, perintah dan larangan Allah itu adalah hukukut tauhid wa mukammilatuhu, hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Ketika tauhid seorang sempurna, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam disifati qanita, disifati sosok yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, disifati ummah, seorang imam yang memberi contoh berbagai macam sifat-sifat kebaikan. Berbagai macam sifat-sifat kebaikan ada pada diri beliau. Itulah Imamul Hunafa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam ahlut tauhid setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membacakan ayat ini di atas mimbar, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, beliau mengatakan lam yarugu rawganats tha'labi, mereka itu tidak menyimpang dari jalan
yang lurus. Kalau diambil intinya seperti itu. Dan juga demikian sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika memahami firman Allah Ta'ala thumma istaqamu, kemudian istiqamah, kemudian mereka istiqamah ala syahadati an la ilaha illallah, yaitu istiqamah di atas syahadah an la ilaha illallah. Yang semisal ini pula lah diriwayatkan dari Anas, Mujahid, Al-Aswad dan yang lainnya. Dalam tafsiran Ibnu Abbas, riwayat tafsiran Ibnu Abbas yang lainnya diriwayatkan dari beliau menafsirkan istaqamu, menafsirkan tentang makna istiqamah, maksudnya istaqamu ala adai faraidih, istiqamah menunaikan kewajiban-kewajibannya, yaitu kewajiban yang Allah wajibkan atas manusia. Sementara Qatadah rahimahullah menafsirkan firman Allah Ta'ala thumma istaqamu, beliau mengatakan istaqamu ala ta'atillah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Ikhwan fillah, dari beberapa tafsiran as-salafus saleh tersebut, satu sama lain tidaklah saling bertentangan, bahkan satu sama lain saling memperkuat, bertemu pada satu titik temu yang sama. Berkata Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala, wal istiqamah, beliau menjelaskan tentang inti dari istiqamah, hiya sulukus sirat al-mustaqim, dan yang namanya istiqamah itu adalah meniti jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qayyim, yaitu jalan yang lurus, min ghairi ta'rijin anhu yaminatan wala yasiratan. Intinya tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Wa yashmalu dzalika fi'lat ta'at kullaha, dan mencakup hal itu seluruh bentuk ketaatan, al-zahirah wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Wa tarkal manhiyat, dan meninggalkan larangan-larangan kulliha, seluruhnya. Kadzalika, demikian pula, fasarat hadhil wasiyah, maka wasiat tentang istiqamah ini jami'ah, hakikatnya wasiat yang universal, mencakup seluruh li khisalid din kulliha, ajaran agama Islam seluruhnya. Itulah al-istiqamah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mustaqim, menjadi orang yang bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sampai akhir hayat kita? Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa istiqamah dalam melaksanakan ajaran agama Islam ini? Fal jawab, kaidah yang pertama yang harus kita pegang dengan baik adalah mengetahui bahwasanya al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun. Namanya istiqamah itu anugerah dari Allah Ta'ala. Harus kita yakini seperti itu. Kita hancurkan segala bentuk penyandaran hati kepada selain Allah, agar kita bisa lurus meniti as-sirat al-mustaqim, agar kita bisa menjauhi semua kemaksiatan, agar kita bisa melaksanakan seluruh perintah Allah, agar kita bisa terhindar dari fitnah syahwat, agar kita bisa terhindar dari fitnah syubhat.
maka sandarkan hati Anda kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah satu-satunya yang mampu menganugerahkan al-istiqamah pada diri kita. Dalilnya banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah lah yang menganugerahkan hidayah, istiqamah, as-sirat al-mustaqim pada diri hambanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 68, walahadainahum siratam mustaqima, dan sungguh kamilah yang berikan hidayah kepada mereka jalan yang lurus. Maka hidayah as-sirat al-mustaqim itu ada di tangan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain dari surat yang sama, ayat ke-170, wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima, dan dialah yang memberikan petunjuk kepada mereka jalan yang lurus. Dialah yang memberikan petunjuk kepada mereka, dialah yang memberikan petunjuk mereka kepadanya jalan yang lurus. Demikian kurang lebihnya makna dari ayat tersebut. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Perhatikan di sini, dan wa yahdi, dan dia memberi petunjuk man yasha'u ila siratim mustaqim, orang yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi Allah lah yang memberi petunjuk kepada tidak setiap orang-orang yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus untuk bisa istiqamah di atas as-sirat al-mustaqim. Itulah istiqamah, yaitu berada di atas as-sirat al-mustaqim. Dan juga demikian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 39, may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Barang siapa yang Allah kehendaki maka Allah sesatkan dia, dan barang siapa yang Allah kehendaki Allah jadikan dia di atas as-sirat al-mustaqim. Semuanya tergantung kepada Allah Ta'ala. Ikhwan fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang membuat ayat-ayat inilah yang menyebabkan seorang muslim, seorang muslimah menggantungkan harapannya, menyandarkan hatinya, berharap kepada Rabbnya, Rabbul Alamin, berdoa, menghibah, memohon, memelas kepada Allah Ta'ala agar misalnya kemaksiatan yang pekan ini masih belum bisa ditinggalkan, untuk bisa Allah Ta'ala memberikan untuk bisa dia menjauhi kemaksiatan tersebut, dia mohon kepada Allah Ta'ala. Dia juga menggantungkan harapannya kepada Allah Ta'ala ketika pada pekan ini masih ada beberapa ketaatan yang biasa dia lakukan dengan mudah namun dia tinggalkan pada pekan ini. Dia mohon kepada Allah Ta'ala untuk bisa istiqamah agar ketaatan-ketaatan itu kembali dia bisa lakukan. Ketika seorang talibul ilm mendapatkan kesulitan dalam memahami ajaran agama Islam, maka dia angkat kedua tangannya. Dia yakin kaidah yang pertama ini, bahwasanya al-istiqamah minnatun ilahiyatun. Istiqamah adalah anugerah Allah Ta'ala.
dia angkat kedua tangannya, memohon kepada Rabbnya, memohon kepada satu-satunya sembahannya yang hak, agar difahamkan ajaran agama Islam yang dia sulit memahaminya itu, agar mudah jalannya menuju ke surga. Karena menuntut ilmu itu adalah upaya mempermudah jalan menuju ke surga. Intinya seorang mustaqim itu sedikit-sedikit ingat Allah, sedikit-sedikit menggantungkan harapannya kepada Allah. Dia yakin tidak akan pernah terlepas dari pertolongan Allah. Semuanya butuh bantuan Allah dalam menjalankan syariat Islam ini. Sekecil apapun, sesederhana apapun amalan soleh, dia tidak mau menggantungkan pada kemampuannya, keimanannya, ketakwaannya, ilmunya, telah khatam kitab ini dan kitab itu. Tidak, dia gantungkan, sandarkan hatinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kaidah kedua, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika sebelum saya sampaikan kaidah yang kedua, salah satu yang menjadi tuntutan ketika seorang meyakini kaidah yang pertama dan mengamalkannya adalah dia tertuntut untuk memperbanyak doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbanyak pula doa itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamaku, di atas agamamu. Saya ulangi, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah wa akhwati fillah, adalah orang yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di surga, yang jelas-jelas masuk surga, masih memperbanyak mengucapkan ini, sebuah doa yang mungkin banyak dari kalangan kaum muslimin, jangankan memperbanyak, seumur hidupnya mungkin hanya sekali mengucapkannya, atau banyak yang tidak mengucapkannya karena tidak mengetahuinya. Fakultu, kemudian Anas bertanya, ya Rasulullah, amanna bika, wahai utusan Allah, kami beriman kepadamu, wa bima ji'ta bihi, dan kepada wahyu yang engkau bawa. Fahal takhafu alaina, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Beliau mengatakan, na'am, ya, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Karena sesungguhnya hati itu di antara dua jari dari jari-jari Allah, Allah membalikkannya sesuai dengan kehendaknya. Dan dalam sebuah hadis, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, innaka tukthiru an tad'ua bihadzal du'a. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau memperbanyak berdoa dengan doa ini. Hadis ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, inna qalbal adami baina usbu'aini min asabi'illah azza wa jalla. Saya ulangi,
inna qalbal adami baina usbu'aini min asabi'illah azza wa jalla fa idza syaa'a azaghahu wa idza syaa'a aqamah. Sesungguhnya hati manusia di antara dua jari dari jari-jari Allah azza wa jalla. Maka jika Allah menghendaki, Allah akan simpangkan, sesatkan maksudnya di sini. Wa idza syaa qamah, dan jika Allah akan kehendaki, saya ulangi, dan jika Allah menghendaki, Allah pun aqamah, menegakkan, meluruskan hati tersebut. Ini ikhwani fillah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa tersebut. Sebuah doa yang mungkin banyak kaum muslimin tidak mencontoh beliau memperbanyak doa tersebut. Ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki pengetahuan ma'rifatullah yang sempurna, bahkan paling sempurna. Beliau sangat mengetahui dan paling mengetahui di antara makhluk Allah bahwasanya Allah Tuhannya, Allah sesembahannya itu lah satu-satunya yang menganugerahkan istiqamah. Mohonlah kepada Dia saja, kepada Allah saja. Maka tidak boleh seseorang itu karena sudah khatam kitab ini, kitab itu, sudah selesai kelas 1, kelas 2, bahkan sudah lulus dari pondok pesantren satu kepada pondok pesantren yang lain, kemudian dia merasa aman dari fitnah. Dia merasa bisa istiqomah terus melaksanakan ketaatan yang selama ini dia telah berhasil laksanakan, menjauhi kemaksiatan yang dia telah selama ini berhasil jauhi, menjaga ilmu yang selama ini ada pada dadanya, baik hafalan maupun pemahaman. Karena istiqomah itu mencakup dua, ilmu dan amal. Kalau kita merasa semakin banyak belajar, semakin aman dari lepasnya ilmu, lepasnya amal, nah ini ada yang salah dalam diri kita, ada yang perlu dikoreksi dalam diri kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok paling tinggi ilmu dan amalnya, tapi paling takut terhadap berbolak-baliknya hati. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, uswah hasanah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka contohlah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jika Anda ingin istiqomah wahai ikhwan dan wahai akhwat, peganglah erat-erat kaidah yang kedua ini, yaitu bahwa aslul istiqamah istiqamatul qalb. Dasar istiqamah, pondasi istiqamah, istiqomahnya hati. Artinya orang kalau mau istiqomah itu banyak-banyak memperhatikan hatinya, melebihi dari perhatiannya kepada ujung rambutnya, pakaiannya, ujung kakinya. Karena terkadang orang itu terbalik, perhatiannya kepada zahir lebih bagus daripada kepada hatinya. Ini terbalik. Karena Anda jika ingin istiqomah, pegang erat-erat kaidah ini. Aslul istiqamah istiqamatul qalb. Banyak-banyak memonitor hati, banyak-banyak berilmu tentang fikih hati. Banyak orang yang lebih perhatian pada fikih wudu, banyak orang yang perhatian kepada fikih salat,
namun barangkali banyak menelantarkan fikih yang paling asasi ini, fikih hati, keimanan, tauhid, tazkiyatun nufus yang terkait dengan masalah fikih hati. Ini adalah perkara-perkara yang merupakan gizi hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Hati yang jadi patokan ini untuk bisa istiqomah keimanan kita. Keimanan mencakup qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Jika ada ucapan Anda yang masih kotor, baik ucapan lisan maupun ucapan hati, karena hati bisa berucap. Dan juga demikian jika ada amalan Anda yang masih kotor atau amalan kita yang masih kotor, maupun baik amalan anggota tubuh zahir maupun amalan hati, segera cek kaidah yang kedua ini. Aslul istiqamah istiqamatul qalb. Sudahkah kita memperhatikan hati dengan perhatian yang terbesar, karena ini asas bagi istiqomahnya keimanan. Ibnu Rajab rahimallahu taala mengatakan aslul istiqamah istiqamatul qalb ala tauhid. Dasar istiqomah adalah istiqomahnya hati di atas tauhid. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq dan selain beliau telah menafsirkan firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, bahwasanya maksudnya mereka ini orang yang tidak berpaling dari Allah kepada selain Allah. Sebagaimana tafsiran Abu Bakar tadi ketika menafsirkan istiqomah adalah orang-orang istiqomah adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ketika seorang istiqomah hatinya di atas ma'rifatullah, di atas khasyatullah, takut kepada Allah, di atas mengagungkan Allah, di atas mencintai Allah, di atas harapan berjumpa dengan Allah, mengharap kepada Allah, at-tawakkul kepadanya saja, berpaling dari selainnya, maka istaqamatil jawarih kulluha, seluruh anggota tubuh yang zahir akan istiqomah pula, karena hati itu adalah raja, malikul a'dha, raja bagi anggota tubuh zahir, sementara anggota tubuh zahir itu pasukannya. Demikian penjelasan yang jelaskan, inti penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimallahu taala dalam As-Sahihain. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab ini menjadi dasar hal itu. Dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sebuah hadis yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya pada jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, jika baik, baik pula seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwasanya itu adalah hati, yang sesungguhnya terjemahannya yang tepat jantung, tapi sekarang sudah terbiasa hati, maka kita katakan dengan hati. Baik, perhatikan apa penjelasan Ibnu Qayyim tentang hubungan hati dengan anggota tubuh. Beliau mengatakan, walamma kana al-qalbu li hadhil a'dha kal maliki al-mutasarrif
fil junudi alladhi tasduru kulluha an amrih wa yasta'miluha fi ma syaa fa kulluha tahta ubudiyyatihi wa qahrih wa taktasibu minhu al-istiqamah waz-zayg wa tatba'uhu fi ma yaqiduhu minal azmi aw yuhilluhu. Intinya beliau menjelaskan hubungan hati dengan anggota tubuh. Ketika hati bagi anggota tubuh zahir itu seperti kedudukan raja yang mengatur pasukannya, maka seluruh perintah yang dilaksanakan oleh anggota tubuh itu berasal dari perintah hati. Anda melangkahkan kaki menuju masjid, tidak mungkin kalau hati Anda tidak memerintahkan anggota tubuh Anda, kaki Anda melangkahkan ke masjid. Karena namanya perbuatan itu didahului dari niat, tempatnya dalam hati. Tekad kuat, niat yang kuat berbuah amal anggota tubuh. Jadi posisinya kaki ini tidak bisa bergerak sendiri. Yang menggerakkan adalah hati. Kalau enggak percaya potong itu, jangan potong itu ya. Yaitu kalau anggota tubuh itu terpotong, kaki itu terpotong, bisakah berjalan sendiri menuju ke masjid? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti tidak mungkin sebuah amal baik buruk maupun saleh diamalkan dengan sadar oleh pelakunya kecuali ada perintah dari hatinya, ada kecintaan dari hatinya terhadap amalan tersebut. Cinta itulah yang kata Ibnu Taimiyah muharrikul qulub, yang terkuat, penggerak hati yang terkuat, yang membuahkan ya, kalau digabungkan dengan penjelasan Ibnu Qayyim, membuahkan amal yang dikerjakan oleh anggota tubuh. Jadi apa yang dilakukan oleh anggota tubuh itu tidak lepas dari kendali hati. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau baik segumpal daging itu maka baik pula seluruh anggota tubuh. Kalau rusak maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Maka perbanyaklah untuk memonitor hati. Keikhlasan, tawakal, rasa takutnya kepada Allah, harapannya, cintanya, dan seterusnya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, baik, kaidah yang ketiga, al-istiqamah al-matlubah minal abdi hiya sadat fa illam yaqdir fal muqarabah. Kalau Anda mau bisa istiqomah dengan baik, tidak angin-anginan, sekarang kenceng sholat malamnya, pekan ini, pekan besok lobang sampai panjang, berpekan-pekan enggak sholat malam. Kalau Anda pekan ini alhamdulillah bisa meninggalkan kemaksiatan yang biasanya sulit ditinggalkan, baru beberapa hari bisa meninggalkannya, kemudian setelah itu balik lagi berbulan-bulan sulit melepaskannya. Yang tukang gibah kembali gibah, yang tukang nonton tayangan jelek kembali nonton, yang tukang yaitu melakukan kemaksiatan dengan tangannya kembali lagi,
angin-anginan. Nah, jika kita ingin istiqomah, benar-benar Allah jaga dari sekian banyak kemaksiatan dan tetap di atas kebenaran, maka resepnya Anda harus memahami bahwa namanya istiqomah itu adalah dua pilihannya. Yang pertama as-sadad, lurus, sempurna, persis sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Menjalankan ajaran agama Islam. Lurus, persis bagaimana sunnahnya, itu yang dilakukan. Fa illam yaqdir, namun ketika tidak mampu, maka fal muqarabah, jangan putus asa. Jangan kemudian dia ngambek sehingga dia meninggalkan amal soleh tersebut totalitas. Yang benar bagaimana? Al-muqarabah, berusaha untuk mendekati yang sempurna tadi, mendekati yang lurus persis tadi. Ini terkadang penyakit yang kebalikan dari kaidah ini didapatkan pada kerja amal jama'i, kerja bersama, amal soleh bersama, amal soleh bersama, yang di situ dia bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang seiman melakukan pekerjaan amal soleh, kepanitiaan daurah atau kemudian amal kerja bakti, melakukan proyek yang baik dan seterusnya. Ini kalau dia melihat organisasinya atau timnya atau kelompoknya, sebagian anggotanya malas-malesan, tidak tercapai target yang sudah dirapatkan, dimusyawarahkan, tidak sesuai dengan kesepakatan semula, kemudian motong, kemudian ngambek, kemudian meninggalkan amal soleh, totalitas. Kalau bisa sih pertama kali targetnya as-sadad. Tapi kalau enggak bisa, jangan tinggalkan semua. Al-muqarabah, mendekati. Inilah yang menyebabkan orang itu bisa tetap terus istiqomah sampai akhir hayatnya. Tidaklah dia terjatuh ke dalam kesalahan kecuali sesekali saja yang jarang. Seseorang yang pikirannya perfeksionis, suka yang sempurna, kalau enggak sempurna enggak mau sama sekali ngerjakan amal soleh tersebut. Kalau enggak sholat malam Al-Baqarah selesai, lebih baik enggak sholat malam saya. Nah misalnya, maka dia tidak melakukan sholat malam terus sampai dia meninggal dunia, bisa jadi. Kecuali sekali saja seumur hidup. Kalau tidak dapat majelis taklim yang gurunya sekelas Syekh bin Baz, gak mau taklim, yo sampai meninggal dunia dia gak taklim, gak menghadiri majelis taklim. Ini orang gak paham tentang kaidah istiqomah yang keberapa tadi? Ketiga ini. Kalau gak dapat hafidh, guru penghafal Al-Quran yang menyimak setorannya, yang menguasai 10 qiraah dengan nada yang sangat indah yang dalam rekaman itu enggak mau setoran-setoran. Nah ini penyakit yang seperti ini. Orang yang bikin penuntut ilmu berhenti tengah jalan ya model-model yang seperti ini. Di antaranya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau enggak ada yang sempurna, ya yang mendekati. Mendekati, dari sini diambil ilmu, kelebihannya, guru itu ini diambil kelebihannya, kekurangannya tinggalkan. Guru yang satunya kelebihannya ini, diambil yang ini, yang lainnya tinggalkan, yang kekurangannya. Akhirnya tumpuk, kumpul, jadinya
Jadi lengkap. Lain halnya kalau mikirnya nggak maulah. Di pesantren itu gurunya nggak ada yang pernah lututnya bertemu dengan lutut para ulama. Padahal dia hidup di pelosok, yang Google aja nggak bisa nyari misalnya. Adanya ma'had sunnah yang ustadz-ustadznya misalnya nggak pernah sama sekali belajar bertemu dengan para ulama, tapi mereka berusaha untuk memahami kitab-kitab para ulama dengan bekal semampunya mengajarkan ajaran agama Islam. Ingat, kaidah yang pertama tadi, hidayah itu ada di tangan Allah. Allah sangat mudah sekali baginya, sangat mudah sekali bagi Allah. Orang itu mengambil usaha sederhana, tapi Allah bukakan setelah itu karena melihat kesungguhannya dalam mujahadah, bersungguh-sungguh, istiqomah, melaksanakan ajaran agama Islam. Walaupun amalannya sederhana, Allah bukakan hasil yang jauh lebih besar, yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Karena Allah telah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hidayah itu dikaitkan dengan kesungguhan, bukan dikaitkan dengan harus lengkap sarananya, fasilitasnya, kemudian bukunya, kitab-kitabnya baru kemudian, atau gurunya ulama semua baru kemudian jadi ulama. Belum tentu. Coba kalau asrama-asrama kalian itu dikasih AC, ada kulkasnya, ada monitornya, komputernya, kemudian video-video ceramah para ulama lengkap di dalamnya. Kalau lapar tinggal buka kulkas, ada buah-buahan di dalamnya, kemudian dengan karpet yang wangi, dengan tempat tidur yang empuk. Jam belajar kalian jam berapa malam? Habis isya toh? Jam 8 malam sampai jam 10 malam, ya, baru buka kitab sebentar, 5 menit 5 watt, sejuk AC. Apalagi kenyang dengan roti-roti yang ada di kulkas. 10 menit sudah mulai jatuh pulpennya. 15 menit seret, tahu-tahu Allahu Akbar, adzan subuh. Belum tentu ikhwan. Jadi jangan bersandar kepada fasilitas. Peganglah kaidah-kaidah istiqomah ini. Baik, sampai di situ insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.